Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi PPN Excel. Kali ini adalah materi terakhir sebenarnya dari serangkaian materi PPN. Jadi untuk pertemuan terakhir nanti hanya ada tugas dan kita evaluasi semua materi yang sudah diberikan ya. Jadi ini adalah materi tambahan, tidak banyak, tapi akan sangat bermanfaat ya. Oke, materi pertama ini tidak ada di modul. Jadi ini materi khusus buat kuliah online. Kita akan belajar menggunakan pivot table. Apa itu pivot table? Jadi ini adalah cara untuk memproses tabel, terutama misalnya tabel yang seperti ini ya, yang datanya banyak sekali, menjadi tampilan yang lebih simple ya, dan dia juga bisa otomatis mengolah datanya ya. Jadi pivot table ini gunanya tadi menyajikan data dengan tampilan yang lebih enak ya. Kemudian untuk mengatur field, jadi kita bisa memindahkan field tanggal, barang, atau supplier sesuai yang kita inginkan. Kemudian dia bisa melakukan pengolahan data secara otomatis ya, bisa sum, count, average, dan lain-lain. Kemudian bisa memfilter. Kita sudah mencoba melakukan filter dalam beberapa pertemuan yang lalu ya. Filter dan sorting ya, mengurut sudah pernah. Tapi ini adalah cara untuk yang penampilan yang lebih bagus lagi dari tabelnya, terutama jika kita punya data yang sangat banyak ya. Baik, sebenarnya untuk datanya ini sudah saya sediakan, jadi tidak perlu diketik ulang. Teman-teman bisa download di kolom description di bawah ya. Di sana ada link, silahkan di download kemudian digunakan buat latihan ya. Nah, kalau sudah dibuka nanti silahkan dipelajari dulu. Di sini ada field tanggal, barang, supplier, bulan, tahun, kuartal, dan seterusnya ya. Ini untuk membuat pivot table. Jadi kita cukup klik salah satu selnya dalam tabel tersebut. Misalnya di sini ya. Nah, silakan ke insert sekarang ya. Sekarang ke insert. Kemudian pilih misalnya ya, ini misalnya kita ingin data yang instan, yang cepat. Kita bisa klik recommended pivot table. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Excel menyediakan summary ya, kira-kira data mana yang ingin ditampilkan. Yang pertama adalah misalnya sum dari total barang, jadi dia akan bisa langsung menunjukkan jumlah total dari barang-barang ini ya, bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan lain-lain. Kemudian kalau klik yang bawahnya adalah jumlah dari tiap supplier langsung ya. Jadi kita tidak perlu men-sort lagi, dia otomatis bisa langsung menjumlahkan yang total setiap supplier, apakah itu Bejo, Painah, atau Tarno. Ini ada kemudian kuartal, ini per kuartal ya. Kemudian ini per harga ya, kalau harga sebenarnya tidak bisa di-sum ya. Tapi tiga ini yang penting ya. Jadi kita bisa melihat sum dari total barang, supplier, atau kuartal. Misalnya saya pilih yang total barang ya, nanti tinggal di OK saja. Nah, nanti akan muncul di sheet 1 ya, di sini. Oke, ini cara yang instan. Nanti kita akan coba cara yang lain ya. Oke, kita kembali ke data sumber.
ya. Masih klik yang kita aktifkan yang sel ini, sel tanggal yang pertama, kemudian pilih insert ya. Sekarang kita pilih yang ini, pivot table ya. Nah, nanti muncul window seperti ini. Ini tidak ada yang dirubah ya. Table sumber, kemudian pilihnya new worksheet ya. New worksheet supaya dia bikin sheet baru ya. Oke saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah kanan adalah kira-kira data apa saja yang mau kita tampilkan ya. Nah, misalnya ikuti saja ya. Nah, data barang kita pindahkan ke row ya. Row itu berarti yang ke bawah ya. Datanya yang ke bawah. Kemudian untuk supplier ini kita masukkan ke filters ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat data per supplier. Kemudian untuk tahun pindahkan ke kolom ya. Kemudian kuartal pindahkan ke row. Nah, terakhir jumlah. Nah, khusus untuk jumlah kita pindahkan ke values. Nah, di sini nanti dia otomatis akan menjumlahkan ya. Dan ya, nanti kita bisa melihat langsung jumlahnya di grand total. Nah, ini sudah jadi pivot table-nya. Jadi sebagai contoh, misalnya saya hanya ingin melihat misalnya penjualan dari bejo misalnya ya. Jadi itu nanti klik filternya yang supplier, pilih bejo. Oke. Nah, ini hasil penjualan bejo ya. 2015, 2016, 2017 ya. Ini grand totalnya. Ini bawang merah, bawang putih dan seterusnya ya. Kita bisa klik di sini untuk menyederhanakan ya. Jadi untuk melihat hanya totalnya saja ya. Nah, ini saya kembalikan misalnya ke all supaya tampil semua. Nah, kemudian misalnya di bawahnya saya hanya ingin menampilkan bawang merah saja misalnya, bisa ya. Jadi hanya di checklist di bawang merah. Nah, nanti muncul data yang bawang merah dari semua supplier ya. Jadi kita gunakan tombol filter ini untuk menampilkan data yang kita inginkan ya. Sama ini juga, apakah kita ingin menampilkan semua tahun atau hanya tahun tertentu saja ya. Oke ya. Jadi ini silahkan dicoba saja menggunakan pivot table. Ini akan sangat mudah karena datanya sudah saya berikan ya. Jadi silahkan teman-teman diulik sendiri saja ya. Baik, silahkan dipraktekkan, di-download datanya, kemudian langsung diproses. Nah, sekarang bagaimana kalau ada perubahan data ya? Misal misalnya cabai di tanggal ini, di data ini ternyata si bejo ini tidak 55 ya, tapi misalnya 60 misalnya. Nah, kalau ada perubahan data, nanti di pivot table-nya kita masukkan ke ya, ke review.
ya, maaf ya, bukan di review, tapi kita klik salah satu sel dari pivot table-nya, kemudian nanti akan muncul di sini tombol baru pivot table tools ya. Di sini ada analyze, silahkan di refresh ya. Nah, nanti dia otomatis akan menyesuaikan data dengan yang kita rubah tadi ya. Misalnya ini 60 saya ganti jadi 55 lagi. Kemudian di sheet 2 nanti tinggal di refresh ya. Kita bisa lihat di cabai ini ada perubahan ya, menyesuaikan dengan perubahan data yang tadi ya. Baik, saya rasa ini cukup mudah, jadi hanya tinggal menyesuaikan dengan template yang ada di sebelah kanan ini ya. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan ngopi dulu ya. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan menggunakan mail merge. Jadi untuk Word mungkin saya tidak perlu menjelaskan banyak karena saya yakin teman-teman sudah menguasai untuk dasar-dasarnya ya. Nanti tinggal teman-teman mengerjakan tugas yang di halaman 32 ya. Di sana ada tugas bisa dikerjakan. Untuk pengumpulannya nanti akan dikabari lagi ya. Nah, tapi kita akan masuk dulu ke materi selanjutnya yang saya rasa cukup penting, yaitu pembuatan mail merge ya, karena ini akan sangat berguna. Kalau yang lainnya silahkan dipelajari sendiri saja sesuai materi yang ada di modul ya. Saya tidak perlu mengulangi semuanya, tapi ini yang saya rasa mesti dijelaskan, yaitu pembuatan mail merge ya. Secara umum untuk yang letter, surat atau label itu sama prinsipnya, tapi yang penting di sini adalah bagaimana cara menyambungkan antara data di Excel dengan di Word ya. Jadi untuk yang mail merge yang surat, di link bawah di description sudah saya berikan ada dua file, yaitu file contoh surat undangan dan data alamat ya. Nah, khusus buat suratnya karena saya berikan dengan format PDF, wayahna teman-teman membuat lagi versi Word-nya ya. Jadi bisa di-copy atau diketik ulang silahkan. Yang pasti teman-teman harus bikin sendiri versi Word-nya ya, dari file yang PDF. Oke. Nah, pertama dibuka dulu, kemudian dibuka file yang Excel-nya. Nah, di sini ada data alamat ya, ada atribut Bapak Ibu, nama, direktori, nomor HP, nomor rumah, dan alamat rumah ya. Ini akan kita masukkan secara otomatis ke surat ya. Kenapa menggunakan mail merge ya? Kalau datanya sedikit kita tinggal ngetik ya. Tapi kalau datanya banyak seperti ini, di sini ada sekitar 58, ini akan menyulitkan kalau kita input satu persatu ke Word. Jadi akan lebih mudah jika menggunakan mail merge ya. Jadi otomatis akan mengupdate datanya, kita tinggal print saja apa yang dibutuhkan ya. Nah, untuk alamat ini nggak perlu diketik lagi karena sudah saya sediakan filenya, tinggal diekstrak saja dari file RAR-nya ya. Kemudian ingat tempat menyimpannya ya. Ini saya close lagi. Nah, kalau sudah diketik suratnya, kita akan mulai isi dengan mail merge-nya ya. Caranya adalah
Pertama kita akan mengisi nomor dan data kepadanya ya. Silakan gunakan mailing sini. Kemudian select recipients ya. Use an existing list. Jadi kita gunakan list yang sudah ada, yaitu file Excel tadi ya. Makanya harus diingat lokasi penyimpanannya. Nah, misalnya ini ya, daftar alamat buat latihan. Open. Nah, nanti muncul selectable. Oke saja. Nah, pertama kita isi dulu ya untuk nomor ya. Ini anggap saja nomornya sesuai dengan urutannya. Jadi kita bisa klik 0, kemudian insert merge field nomor no ya, yang no gitu ya. Kemudian kepada YTH-nya pertama masukin dulu atribut spasi ya, spasi nama, kemudian di bawahnya isi nomor direktori, kode direktori ya, dan di bawahnya isi lagi field alamat rumah ya. Udah beres sebenarnya ini. Tinggal nanti kita preview results ya. Kita cek hasilnya seperti apa. Nah, bisa muncul ya. Ininya muncul. Pak Abu Bakar AR43, ini alamatnya ya. Kita bisa tambahkan misalnya di misalnya ya. Ini spasinya saya benerin dulu. Ya, di 0 saja. Nah, misalnya seperti itu. Itu tinggal dirapihin saja ya. Nah, nanti masih ke mailing, kita bisa klik di sini di next record. Nanti dia akan menyesuaikan secara otomatis ya. Nah, ini nanti tinggal di finish saja ya. Bisa di print ya, atau kita hanya gunakan sebagai database ya. Jadi itu saja cara penggunaan mail merge. Ini akan sangat singkat sekali materinya karena datanya sudah saya sediakan ya. Untuk selanjutnya silakan pelajari sendiri dan praktekkan yang halaman 39 ya. 39 dipelajari dulu sendiri. Minggu depan kita akan evaluasi apakah teman-teman bisa atau tidak ya. Silakan gunakan data yang sama dengan surat ini ya. Ini jadi tugasnya ada 2 ya. Jadi 1 yang di halaman 32 ya, tugas 11. Silahkan dibuat dulu ya. Formatnya Word ya. Nanti saya berikan link pengumpulannya. Yang kedua adalah mempelajari yang halaman 39 ya. Dan pelajari juga kalau perlu ya yang halaman 33, halaman 34, 35 itu ya. Walaupun saya yakin sudah bisa ya, silahkan dicoba dipraktekkan sendiri di rumah. Ini saya rasa tidak perlu dijelaskan sama saya ya, karena saya yakin teman-teman sudah bisa ya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.